Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aidil Saputra, Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Tomakaka Mamuju. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi yang berjudul Ketahanan Nasional oleh dosen pengampu Ibu Musdalifah SSI MPD. Apa sih ketahanan nasional itu? Ketahanan nasional adalah kemampuan suatu bangsa untuk mempertahankan kesatuan dan kesatuan bangsanya dari segala ancaman, tantangan dan hambatan bagi bangsanya, baik dari dalam maupun dari luar negeri, yang secara langsung maupun tidak langsung membahayakan identitas dan integritas dan kelangsungan hidup bangsa itu. Lalu apa sih pentingnya ketahanan nasional bagi sebuah negara? Ketahanan nasional tentunya sangat penting bagi sebuah negara dalam menghadapi segala ancaman, tantangan, dan hambatan yang ada. Jiwa ketahanan nasional adalah kesatuan dan kesatuan, sedangkan sebuah negara dapat bertahan jika ada kesatuan dan kesatuan dalam negara itu. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa sebuah negara dapat bertahan jika memiliki ketahanan nasional. Selanjutnya yaitu 5 dimensi dalam ketahanan nasional. Yang pertama merupakan modal politik yang dapat ditinjau secara psikologis dan institusional. Secara psikologis, mengenai bagaimana kepercayaan masyarakat dengan pemerintahannya dengan mengolah sumber daya. Apabila masyarakat tidak percaya, tentunya pemerintah akan kewalahan dalam memobilisasi masyarakatnya. Sedangkan secara institusional, mengenai institusi demokrasi yang berada di negara tersebut dalam hal ini adalah partai politik. Tanpa adanya partai politik, kita akan jatuh pada totalitarisme, kekuasaan absolut. Dimensi kedua adalah modal sosial. Modal sosial adalah konsep yang menekankan pada peran dengan hubungan-hubungan sosial, jaringan sosial, norma, serta kepercayaan. Apabila modal sosial di satu negara rendah, tiap warga negara tidak akan saling percaya dan bersama menjadi satu Indonesia. Dimensi ketiga adalah modal manusia. Modal manusia merupakan kemampuan yang didapatkan seorang melalui pendidikan. Dari pendidikan kita bisa mendapatkan pengetahuan dan keterampilan. Dari pengetahuan dan keterampilan, kita dapat melakukan kegiatan transformatif untuk mengubah kita atau sekitar kita menjadi lebih baik dan menjadikan kita bangsa yang mandiri. Dimensi keempat adalah modal budaya. Modal budaya merupakan kompleks dari pengetahuan, kemampuan, seni, dan juga berbagai macam kemampuan lain yang dibutuhkan oleh manusia sebagai anggota dari masyarakat. Tanpa adanya budaya, kita akan menjadi arena untuk dipenetrasi oleh budaya asing. Oleh karena itu, modal budaya merupakan salah satu dimensi dari ketahanan nasional. Dimensi kelima adalah modal fisik. Modal fisik adalah merupakan suatu hasil atau usaha yang dilakukan manusia yang biasanya untuk membantu kehidupan sehari-hari. Berbeda dengan modal budaya. Modal fisik ini memiliki bentuk nyata atau tangible. Materi selanjutnya yaitu ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang membahayakan negara kita. Yang pertama ada ancaman. Ancaman bersifat merombak dan mengubah kebijaksanaan, baik bersifat militer maupun non-militer, yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Contohnya adalah narkoba. Nah, kasus narkoba merupakan contoh kasus dari ancaman non-militer yang bisa berasal dari luar maupun dalam negeri. Lalu, yang kedua ada tantangan bersifat menggugah kemampuan. Contohnya, ada percobaan invasi asing, korupsi, kolusi, dan nepotisme, dan ada kriminalitas. Selanjutnya ada hambatan dan gangguan. Hambatan dan gangguan, keduanya bersifat melemahkan. Bedanya, hambatan berasal dari dalam diri sendiri, sedangkan gangguan berasal dari luar. Contoh dari hambatan adalah sikap fanatik terhadap golongan sendiri, juga pendidikan masyarakat yang kurang. Sementara gangguan, contohnya adalah posisi geografis Indonesia yang terletak di antara pertemuan 3 titik lempeng bumi, sehingga menyebabkan Indonesia
rentan terjadi gempa bumi. Selanjutnya adalah pengaruh aspek ketahanan nasional terhadap kehidupan bernegara. Aspek pertama adalah aspek ideologi. Ideologi merupakan nilai dasar yang menjadi cita-cita sebuah bangsa. Bangsa Indonesia menggunakan ideologi Pancasila yang merupakan ideologi yang unik dibandingkan dengan bangsa lainnya. Jika ideologi Pancasila tersebut tidak tertanam dalam hati dan pikiran segenap bangsa Indonesia, maka ideologi tersebut akan mulai memudar dan mulai gampang dipengaruhi oleh pihak asing. Yang kedua adalah aspek politik. Pancasila dan Undang-Undang Dasar menjadi dasar politik dalam negeri maupun luar negeri bangsa Indonesia. Politik luar negeri bangsa Indonesia bersifat bebas dan aktif. Bebas artinya Indonesia berhak untuk menolak intervensi dari luar maupun berhak untuk tidak memihak. Dan aktif berarti Indonesia berhak untuk bergaul dalam pergaulan internasional secara aktif dan tidak hanya menjadi objek saja. Aspek ketiga adalah aspek ekonomi. Bangsa Indonesia menggunakan sistem ekonomi kerakyatan yang berarti setiap warga negara berhak untuk berpartisipasi dalam roda perekonomian bangsa Indonesia untuk mencapai tujuan dari negara, yaitu menyejahterakan rakyat. Aspek keempat merupakan aspek sosial budaya. Budaya nasional merupakan gabungan budaya lokal dan budaya asing yang disatukan untuk menjadi budaya nasional bangsa Indonesia. Jika budaya nasional bangsa Indonesia tidak kuat, maka akan mudah terinterferensi bangsa asing sehingga budaya nasional tersebut dapat luntur dan Indonesia dapat kehilangan identitasnya. Yang kelima adalah aspek hankam. Pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Inilah materi yang sempat saya bawakan mengenai tentang tantangan nasional. Semoga dapat difahami dan menjadi wawasan tambahan untuk kita semua. Untuk adik-adikku yang sudah lulus di tingkat SMA maupun SMK dan masih bingung untuk melanjutkan pendidikan di bangku perkuliahan, mari bergabung bersama kami di Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Teknik Informatika, Universitas Tamakaka Mamuju. Terima kasih telah menonton video ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.